Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa balligh maqam muslimana wa ughfir lana ma maqam ya wasi'al karami ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa'lam anna
annahu laisa biwajibin ala ahadin ay yabhatha anil munkaratil masturati hatta yunkiraha idza ra'aha bal dalika muharramun liqaulihi ta'ala wala tajassasu. Wa'lam, perlu diketahui, annahu laisa biwajibin ala ahadin, bahwa bukanlah suatu kewajiban bagi seseorang ayyabhasa anil munkaratil masturati, mencari-cari kemungkaran yang sudah ditutupi. Ya. Jadi kalau ada kemungkaran-kemungkaran yang sudah ditutupi, yang sudah tidak nampak lagi, kita nggak boleh cari-cari aib orang tersebut. Ya, apalagi kalau orangnya sudah bertaubat. Itu bukan kewajiban kita, bukan tugas kita mencari aib orang lain yang sudah ditutup. Termasuk juga kalau kelakuan tersebut tidak diketahui oleh orang, ya. Hatta yunkiraha idza ra'aha, sehingga bila dia melihat kemungkaran tersebut baru dia mengingkarinya. Ya, dia marah kalau memang kemungkaran itu ada di hadapan kita atau kemungkaran itu kita lihat. Kalau kemungkaran itu sudah tertutup rapi, sudah tidak ada lagi, ya sudah. Di qaulihi ta'ala, karena ada hadis firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan, gitu ya. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Ya, udah. Ya, orang, apalagi orangnya sudah taubat, sudah berubah menjadi baik, gak usah. Kecuali memang kita menyaksikan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wa liqaulin Nabi alaihi salamu, karena ada pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yatatabba'u aurata akhihi yatatabba'ullahu auratahu. Ya, tatabba'a, yatatabba'u, ya benar ya. Man yatatabba'u aurata akhihi yatatabba'ullahu auratahu. Al-hadisah. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, ya termasuk saudara seagama, ya, itu ya tatabba'ullahu auratahu, niscaya Allah akan membongkar aibnya. Jadi kalau kita suka mencari aib orang lain, nanti Allah cari aib kita. Kalau sudah dicari aib kita sama Allah, ya terbongkar udah. Jadi kalau kita suka cari aib-aib orang, maka nanti aib kita akan dibongkar oleh Allah. Makanya sebisa mungkin
Kalau kita mengetahui aib orang, mengetahui kesalahan orang, ya, apalagi sudah masturah, sudah tertutup dengan baik, maka jangan kita bongkar-bongkar. Ya, kan kita bermohon kepada Allah, ya alim sirri minna la tahtihi sitrana. Wahai Zat yang maha mengetahui segala rahasia kami, jangan engkau bongkar rahasia kami. Saudara, orang kalau dibongkar rahasianya oleh Allah, jangan-jangan besok juga orang duduk dekat dia kagak mau. Jangan-jangan salam cium tangan dia kagak mau, salaman kagak mau. Kenapa? Karena aibnya dibongkar oleh Allah. Makanya selalu kita mohon kepada Allah sedemikian rupa, ya. Apalagi yang kita diajarkan oleh Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dalam doa wiridnya, ya, kata Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, asbahtu lillahi dhaifan wallahu lidhaifi yughni, ahsantu billahi dhanni ayyakshifa su'a anni, ya alimas sirri minni la takshifis sitra anni, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asbahtu lillahi dhaifan, kata Sayyidi Ahmad Ar-Rifai dalam munajatnya, pagi ini aku sudah menjadi tamu Allah. Wallahu lidhaifi yughni, aku yakin Allah bakal memenuhi segala kebutuhan tamunya. Ahsantu billahi dhanni, aku berprasangka baik kepada Allah, ayyakshifa su'a anni, Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada saya. Ya alimas sirri minni, wahai Zat yang maha mengetahui segala rahasia kami atau rahasia aku, la taksifis sitra anni, jangan engkau buka rahasia kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu dulu lagi saya ngaji, itu katanya dibacanya ketika kita mau keluar rumah untuk sholat subuh berjamaah, atau boleh juga dibaca setelah kita sholat subuh. Nah, kita baca wiridnya itu, nanti dilanjutkan dengan wirid-wirid yang lazim yang sudah kita baca, ya. Ya Allah, ngeri ini, ya, ngeri ini hadis Nabi, ya. Nah, jadi mayyatakab ba'u aurata akhihi yatakab ba'allahu aurata. Al-hadis atau hadisnya banyak nih, ya. Wa innamal wajibu huwal amru bil ma'rufi 'inda ma tarattarikina lahu fi hali tarkihim. Hanya saja kewajiban itu memerintahkan untuk kema'rufan, kebaikan, ketika dia lihat orang meninggalkan kema'rufan di saat itu. Jadi kalau dia lihat kema'rufan di saat itu, disitulah tugas dia melakukan amal ma'ruf. Terdengar adzan di Masjid Al-Hidayah, ini kan suaranya sampai kemana-mana. Ya, kita lihat ada orang lagi main catur aja, bang, berhenti bang, berhenti. Nah, kita bareng-bareng ke musola, ke masjid sama Pak RW. Nah, itu ya. Asal kata Pak RW juga berhenti dia main itu. Iya. Ya, begitu ya. Wal inkaru lil munkari kadzalika, ya. Dan mengingkari bagi perbuatan-perbuatan kemungkaran kadzalika, begitu juga sama.
Ketika dia lihat ada orang lagi main kartu, apalagi di situ ada taruhan-taruhannya, nah disitulah baru ada peran amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang udah tertutup, udah nggak ada apa-apa lagi, udah berhenti, jangan dikorek-korek. Nah, lu dulu ya yang tahun lalu anu jangan, udah selesai udah ya. Udah selesai, apalagi dia sudah tobat ya. Kan banyak orang yang punya masa lalu kurang bagus, tapi belakangan dengan adanya petunjuk hidayah dari Allah berubah menjadi bagus ya. Kita lihat dulu artis-artis yang dandanannya begitu seronok dan bom, bahasanya bom. Tapi sekarang justru dandanannya bahasa sekarangnya hijrah gitu ya, pakai hijab, pakai jilbab, udah bagus ya. Udah, kita doain aja. Jangan diungkit-ungkit. Tapi kan kadang-kadang orang ada aja begitu, masih ungkit-ungkit aja ya. Fa'lam hadhil jumlata fa inna ra'ayna katsiran minan nasi yaghlituna ghalata yaghlitu. Benar. Ghalata yaghlitu ya. Fa'lam, ketahui olehmu ya, hadhil jumlata, akan sejumlah hal. Fa inna ra'ayna katsiran minan nasi, sesungguhnya kami lihat kebanyakan orang yang itu nafiha, salah dalam hal ini. Wa minal muhammi, dan di antara perkara yang perlu diperhatikan, alla tusaddiqa wa la taqbala kulla ma yunqalu ilaika min af'alin nasi wa aqwalihim al-munkarati hatta tusyahida dalika binafsika ya. Jadi wa minal muhammi, dan di antara perkara yang harus diperhatikan. Muhim juga boleh ya, muhim perkara yang penting ya. Boleh dibaca muhim, boleh juga muhammi ya. Yang perlu diperhatikan. Nah, boleh yang baca wa minal muhimmi, boleh muhammi juga boleh. Allah tusaddiqa, jangan kamu percaya. Ini diantara perkara penting. Allah tusaddiqa, jangan kamu percaya. Wala taqbala, jangan kamu menerima ya, kulla ma yunqalu ilaika, apa saja yang datang kepadamu ya, apa saja yang disampaikan kepadamu min af'alin nasi, tentang perilaku orang ya, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan mereka, al-munkarati ya, yang munkar, hatta tusyahida dalika, sehingga engkau menyaksikan sendiri binafsika, dengan dirimu. Jadi kalau ada orang datang kepada kita bawa berita, si fulan begini, si fulan omongannya begini, jangan kita percaya begitu aja. Ya, bahasa sekarangnya harus cross check dulu, harus check and recheck, harus tabayun dulu. Ya, jangan main terima aja.
au yanqulahu ilaika mu'minun taqiyun, atau datang kepadamu berita dari orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau yang nyampein berita itu orang mukmin, memang orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, ya. La yujazibu, orangnya tidak sembarangan. Kan kadang-kadang ada orang muslim sih, tapi lakunya sembarangan dengan berita yang sampai-sampaiin aja. Ini enggak. Ya, jadi kalau ada berita dari orang, kita jangan percaya begitu saja, jangan kita dengar begitu saja, jangan kita terima begitu saja. Sehingga kita tabayun, kita cross check, ya, atau ada berita dari orang yang mukmin yang betul-betul dia muttaqin dan dia tidak sembarangan orangnya. Wala yaqulu illa al-haqq, dia tidak bicara itu orang mukmin tadi kecuali omongannya itu memang benar, nggak pernah ada dusta. Wadzalika li'anna husnul dhanni bil muslimina amrun lazimun, karena berhusnudzon kepada orang muslim itu merupakan perkara yang wajib. Enggak boleh kita bersuudzon, tapi hendaknya kita berhusnudzon. وقد كثرت بلاغة الناس بعضهم على بعض وأما التساهل في ذلك وقلت المبالاة وارتفعت الأمانات وصار المشكور عند الناس من وافقهم على هوى أنفسهم وإن كان غير مستقيم الله والمذموم عندهم من خالفهم. Meneruskan sedikit nanti penjelasannya oleh Kiai. Waqad kathurat balaghatun nas ba'dhum 'ala ba'din. Jadi zaman sekarang begitu banyak informasi yang sampai kepada kita, berita-berita baik dari saudara kita, tetangga, yang namanya kita makhluk sosial. Balaghatun nas ba'dhum 'ala ba'din, karena setiap hari ya bertambahnya waktu, bertambahnya hari, bulan, minggu dan lain-lainnya itu berita informasi itu harus bertambah, ya. Perbuatan manusia bertambah, informasi bertambah, ya, banyak hal-hal yang bertambah. Kemudian wa amma tasahul fi dzalika wa qalat al-mubalah. Nah, orang jadi ngegampangin berita. Jadi kalau ada berita-berita yang kurang benar, kurang jelas, apalagi itu sesama muslim, ya, ada orang yang belum jelas, yang belum tentu kebenarannya itu terjadi, dibawain berita itu sama orang lain, disebarin, tapi kita main percaya begitu aja, kita nggak ngeliat sendiri. Itu udah banyak terjadi di masyarakat sekarang. Ya, wa amma tasallul bidzalika wa qallatil mubalat, ya, dan sedikit orang yang menurut yang Kiai tadi bilang, ya, orang yang cross check, orang yang tabayun, itu sedikit, ya. Makanya banyak kalau zaman sekarang kita bisa bilang berita hoax, ya, berita hoax. Ya, hoax ini bukan cuma sama artis, sama pejabat aja, di kalangan kita juga bisa hoax, ya. Kadang ada tetangga, oh ini si fulan nyolong motor, kayak saya pulang misalnya kemarin, siapa, padahal belum jelas, kita tahu yang nyolong, ya. Kemudian wartafa'atil amanatu wa sharal maskur indan nasi man wafaqahum ala hawa anfusihim. Kemudian amanah juga mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat amanah. Maksudnya gini, dalam keadaan amanah
orang zaman dulu ya mungkin kalau dikasih berita itu nggak ditambahin nggak dikurangin. Kalau zaman sekarang beda, dikasih berita begini. Kalau orang zaman Nabi katakan ya, disuruh bawa hadis sama Nabi, ketemu sama sahabat ya, rawa anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bilang nih hadis, misalnya la taghdab innallaha itu terus, kalau sahabat terus udah kalimat begitu aja, la taghdab innallaha ma'as-sabirin, la taghdab innallaha. Nah, kalau kita beda, kita dikasih berita nih sama orang, itu berita bisa kurang bisa nambah ya. Oh si Anu begini, ntar nyampe orang lain beda lagi, oh si Anu begini ada dua begininya, ntar pindah begini jadi tiga, ntar begitu terus. Itu kalau zaman sekarang amanah, sifat amanah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasar al-maskur indan nas man wafaqahum ala hawa anfusihim. Makanya kita sangat ya bersyukur kepada orang-orang ya yang Allah kasih taufik ya, yang ketika diberi suatu amanah, diberi suatu ucapan, diberi suatu kegiatan atau perbuatan yang kadarnya sekian, dikatakan sekian, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin ya, itu namanya Allah kasih taufik, Allah kasih kecocokan kepada orang tersebut, yang mana man wafaqahum ala hawa anfusihim wa in kana ghairu mustaqimillah ya, yang dia berbuat itu enggak sesuai yang mana dia berbuat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan saja, yang enggak dia pengennya hawa nafsunya dia begini, wah beritanya harusnya begini nih, kita tambahin kali begini, enggak, tapi dia sesuai. Kalau kata kiai begini udah begitu terus saja. Kemudian wa in kana ghairu mustaqimillah ya, walaupun ya orang tersebut misalnya ada satu orang tersebut belum berislam secara kafah ya, ada orang yang belum berislam secara kafah tapi perangainya bagus gitu. Ketika dia disuruh membawa amanah, misalnya suatu ucapan, suatu perbuatan, dia nggak merubah, dia nggak nambah, dia nggak mengurangi sedikit pun, dia nggak nambah sedikit pun, walaupun dia belum sempurna secara Islami, tapi dia baik perangainya seperti itu, maka orang tersebut termasuk orang yang memiliki amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal madmum indahum man khalafahum wa in kana 'abdan salihan. Nah, akan tetapi kebalikannya, ada yang tercela ya menurut orang-orang yang zaman sekarang ini kebanyakan ya, wal madmum indahum man khalafahum wa in kana 'abdan salihan. Ya, jadi ada orang misalnya kayak kita lah sekarang lagi kita kayak tadi kan dicontohin sama kiai, kita bilang nih bahwasanya kalau ada orang sholat, kalau kata PRT, kalau ada azan itu kalau main catur berhenti dulu. Ini kan berita benar ya, yang ngajarin kiai dibawa sama orang yang benar, Pak RW ya, Pak RW ngaji sama kiai itu dia nggak suka. Nah itu orang yang didemenin sama orang-orang yang zaman sekarang. Nah sifatnya orang tersebut madmum. Kenapa? Madmum tersebut man khalafahum wa in kana 'abdan shalihan. Orang tersebut ya Pak RW dianggap tercela menurut dia karena apa? Karena sudah menyalahi apa yang dia pengen. Ya saya masih pengen yang catur gitu. Padahal Pak RW udah dikasih tahu ngaji sama kiai ya bahwasanya ini begini-begini yang benar begini. Tapi dia menyalahi hal tersebut, itu kepengen awal dia. Nah itu namanya dia tidak diberikan sifat amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan sifat tercela. Watarahum imadihuna man la yasta'ahhal al-madad limuwafaqatihi iyahum wa suqutihi ala batilihim wa yadmuna man yukhalifahum. Nah, orang zaman sekarang begitu, kalau melihat hal yang tadi, dia akan memuji apa orang-orang yang cocok sama dia, sesuai sama dia ya. Kalau misalnya katakan orang ini RW 5 ya, ini cocok nih sama
dicela tuh hal-hal tersebut. Man la yasta'ahal al-madah limuwafaqatihi iyahum wa sukutihi ala batilihim. Ya, begitupun misalnya dia diam ketika di situ ada sebuah kebatilan, ya. Katakan RW 5 di sini ngadain hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ngadain bazar miras. Ya, ngadain bazar miras itu kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang begitu dia demen, ya. Tapi sedangkan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, dia akan membenci hal tersebut. Kemudian wayadmuna man yukhalifahum. Nah, dia akan membenci orang yang berbuat kebaikan, ya. Pak RW ngadain maulid akbar se-RW 05, ya, bawaannya dia nggak mau aja. Wah, buat apaan sih Pak RW ngadain maulid begini, atau ngadain pengajian akbar, atau ngadain tablik akbar. Ya, dia akan menghina, mencela orang yang berbuat kebaikan, tapi itu menyalahi nafsunya orang tersebut tadi. Kemudian wayansahahum fi dinihim hadza halul aktsar illa man asamahu Allah fawajib al-ihtirazu wat tahaffuzu wal ihtiyat fi jami'il umur fa inna zamani maftun wa ahlihi anil haqq nakibun illa man sya'allahu minhum wa humul aqallun. Ya, di penjelasan terakhir ini wa yansahahum fi dinihim hadza. Ini muallif mengatakan bahwasanya inilah nasihat ya buat agama kita semua tentunya. Hadza halul aktsar. Ya, ini adalah kejadian yang real sekarang. Ini keren. Ini kitab dikarang udah berapa ratus tahun. Tapi kalau kita baca sekarang ini sangat sesuai dengan kejadian ya pada saat ini. Kemudian fawajabal ihtiras illa man asamahullah. Di sini juga doa ya dari muallif ya bahwasanya kecuali memang hal tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semua yang ada di sini tentunya ya khususan buat warga Kampung Kapuk dijaga oleh Allah dari hal-hal yang begini. Kan enggak enak juga kalau apalagi antar kampung saling ribut gara-gara berita nggak jelas, itu kan nggak enak juga. Ya, fawajibal ihtiraz wa tahafuz wal ikhtiyar fi jami'il umur. Maka kita harus menjaga dengan sangat baik hal-hal tersebut, ya, ihtiraz, tahafuz wal ikhtiyar. Intinya jaga hal-hal tersebut ya, ikhtiyar, berhati-hati dalam hal berita. Kalau tadi Kiai bilang ini bahaya, hati-hati. Hadis Nabi yang bilang kalau kita ngebuka aib orang, Allah yang bakal buka aib kita. Oh, kan serem, yang bukain Allah. Kemudian fa inna zaman maftun, kalau kata muallif ya, maka zaman sekarang ini maftun, ini zaman fitnah. Ya, zaman sekarang ini zaman fitnah. Wa ahli ya, dan orang-orang yang ada di zaman ini juga sama, orang-orang fitnah. Kalau kata kitab nih, kalau kata muallif mengatakan wa ahli anil haq nakibun, ya. Dia daripada hal yang hak yang baik itu menutupi orang zaman sekarang. Kemudian illa man sya'allahu minhum wa humul aqallun. Kecuali memang orang-orang yang Allah kasih kepercayaan untuk menjadi orang-orang yang selalu menyuarakan kebenaran dan menjauhkan kita daripada kebatilan. Tapi di sini ada terakhirnya apa? Wa humul aqallun. Ya, orang-orang kayak gini sangat sedikit. Wallahu a'lam. Demikian jamaah sekalian, sekedar tambahan saja. Jadi nanti kalau kita lihat di sini, ini udah terjadi. Ada orang yang cocok dengan dia, walaupun sesuatu yang baik dilakukan oleh orang tertentu, walaupun itu orang baik-baik, orang soleh, nah dia dianggap jelek aja. Tapi kalau sudah kelompok dia yang terbuat, yang memang satu kedekatan emosional dekat, walaupun kerjaan-kerjaan salah, karena sekelompok dengan dia, sepaham dengan dia, yang itu udah dianggap benar aja. Itu akhir zaman, fitnah sudah terjadi ya. Saya rasa cukup. Nah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil